Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan saya akan membahas materi pertemuan kedua di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan tentang pembuatan keputusan. Kalau di pertemuan pertama sudah saya bahas tentang konsep dari sistem penunjang keputusan, selanjutnya metode-metode yang ada di SPK yang umum digunakan. Selanjutnya ada konsep dari Computer Based Information System, di mana salah satu dari cabang yang ada di Computer Based Information System, salah satunya adalah Decision Support System atau sistem penunjang keputusan. Nah, untuk materi pertemuan kedua di sini saya akan bahas tentang pembuatan keputusan, di mana materi pertemuan kedua di sini nanti akan membahas beberapa tema, salah satunya nanti tahapan yang ada di pembuatan keputusan itu sendiri yang nantinya akan dibahas. Oke, tentang proses pengambilan keputusan merupakan hasil dari proses pemilihan, merupakan hasil dari proses memilih pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Oke, kalau berbicara tentang proses pengambilan keputusan, tentunya apalagi di perusahaan pasti melewati beberapa tahap. Tentunya ada beberapa alternatif yang sudah disiapkan untuk melakukan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Kegiatan yang dibutuhkan adalah mengumpulkan data tentunya, data dan informasi yang diperlukan, serta menentukan metode pengambilan keputusan yang akan digunakan. Oke, ini tahapan yang ada di proses pengambilan keputusan. Contoh yang paling simpel, bagian produksi contohnya, bagian produksi memproduksi barang A contohnya. Selanjutnya mereka jual di pasaran. Ternyata barang tersebut kurang diminati oleh pasar, pangsa pasarnya kurang bagus. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan? Biasanya bagian-bagian terkait nanti akan melakukan evaluasi terhadap barang yang diperjualbelikan di pasar, yang sudah dilempar ke pasar. Nah, nanti akan ada beberapa masukan, dari bagian terkait. Contohnya dari bagian marketing, atau contohnya dari penjualan, atau contohnya dari quality control dan yang lain-lainnya terkait dengan produk yang sudah mereka pasarkan di pasar. Baru selanjutnya dari beberapa alternatif yang ada, tentunya yang akan dipilih adalah pilihan terbaik. Pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang sudah disiapkan atau dari beberapa pilihan yang sudah diputuskan atau dari beberapa pilihan yang sudah diberikan oleh beberapa pihak yang terkait. Proses pengambilan keputusan dapat dipandang sebagai suatu sistem, di mana sistem tersebut tentunya ada beberapa tahapan, ada beberapa rule yang nantinya akan dijalani. Tentang proses pengambilan keputusan, komponen sistem pada prinsipnya terdiri dari input berupa data dan informasi. Inilah yang sangat dibutuhkan, karena tanpa data atau informasi, pihak manajemen pun tidak akan bisa melakukan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah selain input, butuh yang namanya proses. Proses di sini bisa disebut dengan tahapan atau yang biasa disebut dengan metode. Metode apa yang nantinya akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Baru yang terakhir ada yang namanya keluaran atau yang biasa disebut dengan output. Tentunya output di sini adalah keputusan terbaik. Harapannya adalah dari beberapa alternatif yang ada, keputusan di sini akan menjadi keputusan yang terbaik yang dipilih oleh seorang pengambil keputusan dengan mempertimbangkan beberapa alternatif yang ada. Tentunya ada beberapa alternatif yang sudah disiapkan sebelumnya, cuman alternatif tersebut tidak dipilih gitu. Ini salah satu proses pengambilan keputusan. Kalau dilihat dari proses perkembangan SPK, menciptakan gagasan SPK bagi kelompok, eksekutif, dan organisasi. Sudirman dan Wijayani menguraikan perkembangan SPK menjadi yang pertama ada SPK kelompok atau yang biasa disebut dengan Group Decision Support System. Selanjutnya Executive Information System atau yang biasa disebut dengan SPK eksekutif, dan yang ketiga ada yang namanya SPK organisasi. Nah, SPK kelompok itu apa? Biasanya suatu sistem berbasis komputer yang interaktif untuk membantu di dalam mencari solusi dari permasalahan yang tidak terstruktur bagi kelompok pengambil keputusan yang bekerja sama nantinya. GDS dikembangkan untuk menjawab tantangan terhadap kualitas dan efektivitas pengambil keputusan yang dilakukan lebih dari satu orang, dalam artian adalah kelompok nantinya. Nah, selanjutnya ada yang namanya Executive Information System. SPK eksekutif suatu sistem yang harus bersifat fleksibel, yaitu biasanya mereka membuat yang namanya prototype.
SPK eksekutif atau Executive Information Support System dibangun terutama untuk menyajikan gambaran operasional suatu organisasi melayani kebutuhan informasi eksekutif puncak. Nah, umumnya mereka memperoleh data dari middle management biasanya, yaitu kalian yang nantinya akan melakukan analisa data. Karakteristik utama yang dimiliki oleh eksekutif sistem eksekutif ini atau eksekutif support system ini adalah kemampuan melihat rincian, menginformasikan faktor keberhasilan dan yang lain-lainnya. Salah satunya yang nanti akan mereka buat adalah biasanya critical success factor biasanya. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya SPK organisasi, suatu sistem dengan pendekatan formal, terstruktur, besar, kompleks dan membutuhkan pemrograman secara sistematik. Ada 4 fase di SPK organisasi yaitu strukturisasi, selanjutnya ada yang namanya kerangka pengembangan sistem, proses iteratif dan implementasi sistem itu sendiri. Oke, kalau dilihat dari struktur permasalahan yang ada di sekitar kita sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya permasalahan yang terstruktur. Selanjutnya yang kedua ada permasalahan semi terstruktur, yang paling bawah biasanya masuk kategori permasalahan tidak terstruktur. Permasalahan terstruktur itu apa? Masalah yang dapat diketahui penyelesaiannya dengan jelas dan pada umumnya terjadi berulang-ulang dengan fase terstruktur. Umumnya adalah operasional perusahaan biasanya, kegiatan yang dilakukan di operasional perusahaan. Masalah dapat ditangani dengan menggunakan komputer atau tanpa campur tangan manusia atau manajer. Oke, ciri-cirinya masalah administratif dan bersifat rutin atau berulang, itunya yang biasa dilakukan. Selanjutnya manajer pengambil keputusan biasanya level bawah. Terus proses pengambilan keputusan dalam situasi yang sama, dalam artian berulang biasanya. Dana yang digunakan mudah ditentukan, lengkap dan jelas. Nah, ini kalau berbicara tentang ciri-ciri permasalahan terstruktur. Oke, contoh pembelian bahan baku rutin tiap awal bulan, pembayaran tagihan listrik, PAM, telepon, dan internet kantor tiap bulan, pintu kaca kantor yang dibuat otomatis, ataupun yang lain-lainnya. Oke, untuk yang nomor 1, nomor 2, ini sebenarnya kan bisa dibuat yang namanya sistemnya atau dibuat aplikasinya. Keputusan di mana permasalahan terstruktur di sini nanti dibuat yang namanya aplikasinya, sehingga nanti kalau sudah masuk ke waktunya bisa dibuat yang namanya warning di sistem itu sendiri. Secara penuh ditangani oleh sistem komputer dan tidak membutuhkan user dalam pengambilan keputusan. Jadi sudah ada warning dari sistem, nanti tinggal dilakukan proses berikutnya. Oke, yang berikutnya ada yang namanya permasalahan semi terstruktur. Keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Oke, ini kalau berbicara tentang semi terstruktur. Keputusan tiba ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Tentunya nanti ada beberapa metode yang nantinya bisa digunakan. Membutuhkan bantuan dari komputer dan peran user. Dalam hal ini adalah pihak manajemen tentunya. Oke, ciri-ciri permasalahan semi terstruktur, manajer pengambilan keputusan di level menengah, biasanya middle management. Proses pengambilan keputusan sudah ada, namun masih memerlukan kebijakan dari pihak manajemen. Selanjutnya data yang digunakan sudah diolah oleh bagian lain atau komputer. Ini yang merupakan data yang nantinya akan harus diolah oleh middle management itu sendiri. Sebenarnya datanya sudah ada, tinggal nanti kalian melakukan proses cleaning terhadap data itu sendiri. Contoh permasalahan semi terstruktur, menentukan keputusan atas pembelian barang kepada supplier. Ada beberapa supplier contohnya yang dimiliki oleh institusi tersebut atau yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tentunya masing-masing supplier punya kelemahan dan kelebihan. Oke, nanti tinggal diputuskan supplier mana yang nantinya akan diberikan order atau yang akan diberikan yang akan diputuskan oleh pihak manajemen itu sendiri. Tentunya mereka akan melihat data-data sebelumnya. Keputusan distribusi mata kuliah kepada dosen contohnya. Biasanya kan yang dilihat sebelumnya adalah kinerja dari si dosen itu sendiri. Menentukan keputusan pemesanan barang. Ya, ini hampir sama dengan yang nomor 1. Oke, dan selanjutnya permasalahan yang ketiga ada yang namanya permasalahan tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen, biasanya manajemen tingkat atas biasanya. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar.
pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang permasalahan tidak terstruktur, salah satunya nanti biasanya keputusan di sini merupakan keputusan yang harus dilakukan oleh pihak manajemen tingkat atas biasanya. Cuman jarang memang sih. Ini kalau berbicara tentang permasalahan tidak terstruktur. Contoh yang paling simpel, permasalahan tidak terstruktur biasanya keputusan untuk merger perusahaan A, perusahaan B contohnya. Oke, apakah harus di merger contohnya dan yang lain-lainnya, karena melihat beberapa kondisi. Salah satunya adalah biasanya lingkungan luar biasanya. Selanjutnya lanjut ke materi berikutnya tentang tujuan dari sistem penunjang keputusan. Intinya kalau berbicara tentang SPK, ini membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Jadi SPK di sini yang diharapkan oleh pihak manajemen adalah ada tools yang bisa mereka gunakan. Ada tools yang mereka gunakan sehingga dari tools tersebut mereka mendapatkan informasi untuk memecahkan permasalahan. Mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikan peran manajer. Jadi kalau berbicara tentang SPK ini sebenarnya sebagai tool bukan untuk mengganti peran dari manajer itu sendiri. Keputusan tetap ada di tangan manajer. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dari si manajer itu sendiri kalau dilihat dari efisiensinya. Jadi dengan adanya sistem yang ada di SPK, jadi si pihak manajemen nanti tinggal melakukan proses pengambilan keputusan berdasarkan data yang sudah ada. Data-data yang sudah ada di sistem yang ada di SPK itu sendiri. Selanjutnya pembuatan keputusan. Proses pembuatan keputusan diawali dari cara bagaimana menerima informasi dari decision support system dengan cara mengetahui peranan laporan dan pemodelan matematis tentunya dalam memecahkan masalah. Kemudian mendefinisikan terminologinya dan kelemahannya. Hingga terbentuk tampilan informasi yang bervariasi tergantung daya kemampuan penggunaan daya dukung keputusan itu sendiri. Secara konsep ada 3 elemen terkait sistem pendukung keputusan. Biasanya ada masalah, selanjutnya solusi dan hasil. Oke, kalau berbicara tentang masalah dalam sebuah sistem pendukung keputusan ada beberapa jenis masalah. Masalah terstruktur, semi terstruktur, dan masalah tidak terstruktur. Jadi sekali lagi kalau berbicara tentang sistem penunjang keputusan, yang ranah yang akan dibahas adalah yaitu yang nomor 2, yaitu masalah semi terstruktur. Masalah semi terstruktur di sini merupakan masalah yang separuhnya nanti bisa dipecahkan dengan menggunakan bantuan sistem, dalam hal ini adalah komputer. Selanjutnya baru nanti output yang dihasilkan dari sistem tersebut nanti akan dilakukan sebagai proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Selanjutnya solusi. Terdapat beberapa jenis solusi pemecahan masalah, diantaranya ada yang namanya multi attribute decision making. Ini kalau berbicara tentang solusi berarti proses atau metodenya. Multi attribute decision making atau MADM. Yang kedua ada multi kriteria decision making. Ini untuk solusi yang nantinya ditawarkan dari SPK itu sendiri. Oke, yang pertama multi attribute decision making digunakan untuk melakukan penilaian atau seleksi terhadap beberapa alternatif. Jadi salah satu fungsinya adalah melakukan seleksi terhadap beberapa alternatif. Alternatifnya ada beberapa, baru nanti dipilih alternatif terbaik. Tahapan MADM antara lain menyusun komponen situasi, analisis, baru nanti sintesis informasi. Oke, contoh beberapa metode yang ada di multi attribute decision making, contohnya ada metode simple additive weighting, contohnya atau yang biasa disebut dengan SAW. Selanjutnya ada metode WP, weighted product. Selanjutnya ada metode AHP, ada metode TOPSIS. Ini kurang lebih metode-metode yang ada di MADM. Ada beberapa metode-metode lain sebenarnya selain dari 4 metode ini. Selanjutnya yang berikutnya ada multi kriteria decision making. Suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kalau tadi yang multi attribute decision making ini lebih ke penilaian atau seleksi terhadap beberapa alternatif. Kalau yang multi kriteria decision making ini lebih ke proses pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Jadi yang dilihat adalah kriterianya. Yang dilihat adalah kriterianya. Kalau yang MADM lebih ke alternatifnya yang nantinya ditekankan.
Fitur umum multi criteria decision making antara lain biasanya alternatifnya terlebih dahulu dibalik sebenarnya, baru selanjutnya atribut, selanjutnya ada konflik nggak antara kriteria, pembobotan atau yang biasa disebut dengan atribut weighting, bobot keputusan dan metrik keputusan. Contoh metode-metode yang ada di multi criteria decision making, contohnya ada metode Prompt, ada metode Electri, ada metode RST contohnya. Ini beberapa contoh dari multi criteria decision making yang nantinya bisa digunakan. Oke, selanjutnya ada metode entropi. Oke, hasil atau keluaran dari sebuah sistem pendukung keputusan. Keputusan merupakan kegiatan memilih strategi atau tindakan dalam proses pemecahan masalah tersebut. Ini kalau berbicara tentang SPK. Jadi mulai dari yang pertama adalah yang harus dicari adalah masalah, solusi, dan hasil. Ini kalau berbicara tentang sistem penunjang keputusan. Masalahnya apa? Tentunya masalah yang akan dibahas adalah masalah semi terstruktur, permasalahan semi terstruktur. Selanjutnya solusinya nanti tinggal kalian tentukan apakah saya akan membahas tentang multi attribute decision making atau multi kriteria decision making. Baru selanjutnya nanti akan ada hasil dari metode-metode yang ada. Oke, kalau dilihat dari proses pengambilan keputusan, model yang menggambarkan proses pengambilan keputusan, ada 3 fase sih sebenarnya. Ada fase intelligence, ada fase design, selanjutnya baru nanti ada fase choice. Fase intelligence itu apa? Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian tentang lingkup problematika, serta proses pengenalan masalah yang ada. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Jadi tahapan intelijen di sini merupakan tahap pengumpulan data biasanya. Tahap pengumpulan data baru nanti diproses, diuji, dan diidentifikasi permasalahannya. Selanjutnya tahap desain. Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisis alternatif. Jadi kalau sudah tahap desain, ini sudah menganalisis alternatif yang ada. Pilihannya ada enggak? Selanjutnya tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Terakhir baru nanti choice. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan di antara beberapa alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Oke, alternatif pilihan kemungkinan kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Ini kurang lebih fase yang ada di proses pengambilan keputusan. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 3. Contoh yang untuk yang 3 biasanya langsung ke intelijen, tahap intelijen, desain, dan choice. Tapi ada juga yang menambahkan 1 tahapan yaitu implementasi. Implementasi di sini berarti pemilihan tindakan atau pilihan terbaik yang sudah dipilih baru nanti akan diimplementasikan. Selanjutnya baru dievaluasi. Oke, ini kurang lebih untuk materi pertemuan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.